yang ternyata berbeda dengan kriteria untuk lesi. Ya. Oke. Kemudian yang kedua kita akan membicarakan menghitung list payment dan list receivable. Tentu yang menghitung list receivable dan payment ini ya lessor. Ya, oleh karena itu materi ini diberikan pada hari ini terkait dengan akuntansi menurut lessor. Kemudian nanti disinggung sedikit mengenai list dalam bentuk direct finance list. Jadi list yang finance itu terbagi menjadi dua, yaitu direct finance list dan yang kedua adalah sales types list. Ya. Kalau direct finance list itu umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank yang memberi list pada perusahaan. Jadi pendapatan dari lessor itu dalam hal ini ya pendapatan bunga gitu atau margin, tapi margin bunga gitu ya, seperti itu ya. Sementara itu kalau sales type list itu ada margin labanya yang dilaporkan nanti ya, di samping bunga nanti ada margin labanya. Untuk yang sales type list ini itu ada yang melibatkan guaranteed dan atau unguaranteed residual value. Kemudian yang kedua adalah yang ada bargain purchase option atau opsi membeli dengan harga tawar-menawar, atau ada yang mengatakan opsi untuk membeli dengan harga murah, ya. Oke. Namun sebelum saya lanjutkan, di awal ini saya ingatkan, walaupun di sini namanya sales type list, tetapi jangan dimaknai bahwa barang yang di list itu nanti akan berpindah tangan ke lesi. Belum tentu, kecuali yang ini, yang ada bargain purchase option dan dilaksanakan gitu ya. Jadi ini hanya suatu istilah untuk membedakan dengan yang ini. Oke. Kemudian yang berikutnya ada list yang operating, ya, menurut pandangan lessor. Ya. Jadi ada operating list. Tapi yang kita bicarakan adalah operating list menurut sudut pandang lessor. Kemudian nanti ada isu-isu khusus terkait akuntansi sewa, misalkan initial direct cost dan sebagainya. Nanti akan kita bicarakan di sini. Yang terakhir. Baik, kita lanjut. Kalau kita bicara kriteria untuk membedakan antara finance list dengan operating list, maka bagi lessor ada syaratnya. Yang pertama adalah ada kontrak tersebut adalah non-cancelable. Ya, yang pertama tidak bisa dibatalkan, dan yang kedua adalah lolos salah satu dari tes di bawah ini. Ya, tes itu ada 5. Ya, kalau udah memenuhi satu aja ini sudah bisa langsung dianggap sebagai finance list. Ya, apalagi 2 atau 3 ya, atau seluruhnya juga boleh. Nah, tesnya apa? Tesnya berupa pertanyaan, adakah transfer kepemilikan, gitu ya. Jika list tadi ada transfer kepemilikan, maka ya ini langsung dianggap finance list walaupun yang lainnya tidak memenuhi, misalkan gitu ya. Jadi begitu memenuhi salah satu sudah dianggap sebagai finance list. Jika tidak, maka dicoba dengan pertanyaan yang kedua. Adakah opsi pembelian? Tapi yang dimaksud pembelian di sini adalah opsi membeli dengan harga yang murah tadi. Ya. Jika iya, ya final list. Jika tidak, ditanya berikutnya. Apakah termin sewa? Artinya pembayaran sewa yang akan diterima oleh lessor itu sama dengan atau di atas 75% dari usia manfaat. Termin itu jangka waktu. Mungkin saya tadi salah bicara. Apakah termin sewa? Jadi
apakah jangka waktu sewa, apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, itu sama dengan atau lebih besar dari 75% dari usia manfaat dari aset yang di-lease. Kriteria ini jika dijawab iya, maka masuk finance lease. Logikanya gimana? Karena kalau kita melis suatu aset, misalkan masa sewanya 8 tahun, kemudian aset itu usianya diperkirakan 10 tahun, maka itu kan sudah lebih besar dari 75% usia dari aset yang di-lease. Berarti hampir seluruh manfaat ekonomis dari aset yang di-lease itu akan dinikmati oleh lessee. Oleh karena itu dipandang sebagai finance lease, gitu ya, bukan operating lease. Ya, itu. Kemudian jika ini tidak terpenuhi, gitu ya, maka kita coba pertanyaan berikutnya. Apakah present value pembayaran sewa itu lebih besar atau sama dengan 90% dari harga wajar dari aset yang di-lease, ya. Jika jumlah pembayaran sewanya di present value ternyata sama dengan 90% atau lebih, maka si lessee kan membayar sebagian besar dari harga lease, jadi masuknya finance lease. Jadi artinya sudah terjadi perpindahan manfaat yang sangat signifikan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Ya, tidak memiliki alternatif menggunakan aset. Nah ini contohnya apa? Coba saya misalkan begini. Anda lessor, terus Anda meliskan kendaraan ke Pak Margono. Kalau kendaraan tadi saya kembalikan pada saudara sebagai lessor, Anda kan kemungkinan besar bisa meliskan pada orang lain. Kalau kondisinya seperti itu, berarti Anda memiliki alternatif menggunakan kendaraan tadi. Bukan saya aja, gitu ya. Tapi beda dengan begini. Misalkan saudara lessor penyedia equipment, peralatan. Saudara meliskan peralatan kepada saya, tetapi begitu kontraknya selesai, peralatan itu nggak bisa dipakai orang lain karena peralatan yang saudara pasang di rumah saya itu hanya saya yang bisa menggunakan, nggak bisa, maksudnya karena unik gitu ya, misalkan ukurannya, kemudian spesifikasinya diubah, dimodifikasi sehingga hanya bisa yang bisa menggunakan hanya saya, berarti Anda tidak memiliki alternatif menggunakan aset itu ketika aset saya kembalikan pada saudara. Ya, itu maksudnya begitu. Yang contoh yang dulu waktu saya mendapatkan pelatihan ini adalah pelatihan ini IFRS adalah contohnya, misalkan contoh yang lain gitu ya, ada kontraktor lessor, dia menyewakan peralatan untuk PLN, misalkan gardu khusus ya, gardu khusus untuk listrik gitu ya. Gardu ini yang bisa gunakan hanya PLN, orang lain atau perusahaan nggak bisa. Jadi ketika listnya selesai, ya mau nggak mau yang gunakan lessor, yang menggunakan PLN sebagai lessee. Kalau toh mau diambil oleh lessor ya nggak ada gunanya. Nah itu contoh yang memiliki alternatif menggunakan dan yang tidak. Kalau yang PLN tadi
lesornya tidak memiliki alternatif menggunakan aset. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Nah, apakah lesor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Apakah lesor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Kalau jawabannya tidak, ya, maka aset itu kan hanya bisa digunakan oleh si lesi. Oleh karena itu ya sudah dianggap manfaat ekonomi dari aset ya seluruhnya nanti akan beralih ke lesi, sehingga ini dipandang sebagai operating lease, ya. Atau saya salah kesimpulan ini, coba. Apakah lesor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Kalau tidak, ya, tidak berarti memiliki, ya, memiliki. Berarti jawabannya ya. Nanti kita coba lihat lagi nih, yang khusus yang satu ini. Intinya 1, 2, 3, 4, 5 dicek. Kalau tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi, berarti masuk operating list. Kalau memenuhi, finance list. Khusus yang ini nanti kita coba ulang lagi nanti, ya. Coba sama-sama kita pelajari nih. Apakah lesor tidak memiliki alternatif penggunaan aset? Kalau jawabannya iya, berarti tidak memiliki, maka finance list. Ya. Oh iya, betul. Kalau tidak memiliki berarti finance list, tapi kalau memiliki berarti operating list. Ya. Oke, begitu. Nah, coba mari kita lihat contohnya apa nih, ya. Ini coba nih. Nah, ini. Coba kita coba lihat. Nah, ini pengertian alternatif use itu seperti ini, ya. Jika pada akhir jangka waktu lease, lesor tidak memiliki suatu penggunaan alternatif atas aset tersebut, ya, diasumsikan bahwa lesor telah mentransfer pengendalian atau owners dari aset ke lesi. Berarti finance lease, ya. Kalau tidak memiliki suatu penggunaan alternatif atas aset tersebut, ya. Berarti sudah ditransfer semua. Oleh karena itu, lesor menggunakan finance lease method. Ini ada contohnya. Contohnya adalah suatu pabrik peralatan mungkin membangun peralatan hydraulic lift untuk memenuhi kebutuhan khusus yang sangat unik dari suatu lesi. Seperti Amazon misalkan. Karena sifat khusus dari peralatan tersebut, hanya Amazon yang dapat menggunakan lift tersebut, dan Amazon menerima hampir seluruh substansially all manfaat dari list aset tersebut. Dengan demikian, alternatif use test dipenuhi untuk lesor. Anda bisa lihat di KISU halaman 1694. Ini saya copy jadi yakin ini. Betul. Oke, seperti itu, ya. Jadi kalau lesor tidak memiliki alternatif menggunakan aset, berarti sudah terjadi peralihan hampir seluruh manfaat dari aset, maka masuk sebagai finance list, bukan operating list. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana akuntansi untuk lesor terkait dengan list ini. Nah, ada dua, yaitu operating list dan yang kedua adalah finance list. Kalau operating list seperti menyewakan biasa, ya. Sementara itu kalau finance list itu terjadi peralihan tadi ownership, ya, peralihan ownership secara signifikan ini kepada si lesi. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah direct finance lease, yang kedua adalah sales type lease. Direct finance lease itu ditandai dengan ada fair value dari aset yang diliskan itu sama dengan cost-nya. Jadi sebagai contoh tadi kalau ada bank yang meliskan aset kepada nasabahnya, mestinya bank itu hanya mengambil revenue-nya bunga. Tidak ada laba rugi menjual barangnya ke lesi, gitu, ya.
Ini beda dengan sales type lease, ya. Fair value dari aset yang diliskan itu tidak sama dengan cost-nya. Makanya nanti akan ada bukan gain, gross profit-nya, gross profit-nya akan ada gross profit-nya nanti. Atau mungkin loss kalau kebetulan fair value-nya lebih kecil daripada cost, ya. Nih. Nah, ini nanti tidak ditekankan terlalu dalam, tapi yang ini yang akan dibahas terlalu dalam. Sama ini juga sedikit. Baik, kita lanjutkan sekarang. Si lessor ya, ini akan menentukan nih ya, annual payment, annual lease payment. Ya, jadi yang menentukan berapa besarnya pembayaran di situ ya si lessor. Ya, ini lessor, ini akuntansi lessor. Pada waktu menentukan pembayaran ini lease yang harus diterima dari lessee, pertama kali dikenali dulu berapa fair value dari aset. Kemudian fair value dari aset ini dikurangi dengan present value dari residual value, baik itu yang guaranteed maupun unguaranteed, atau dikurangi dengan present value dari ini, bargain purchase option. Ya, coba ini nih. Coba yang satu ini tolong dipahami itu. Kenapa ini dikurangkan? Ya, kenapa ini dikurangkan? Karena yang kita cari adalah pembayaran uangnya, annual lease payment. Oke, maka fair value dikurangi present value. Nanti barangnya kan kemungkinan diterima kembali kalau memang nggak dibeli oleh si lessee. Sehingga barangnya ini juga, ini barangnya ini nanti juga akan dicatat sebagai residual di sini. Sehingga setelah diketahui list payment-nya berapa, nanti dicari present value dari pembayaran itu berapa totalnya, ditambah dengan present value dari residual value atau present value dari bargain purchase option, itu semua dicatat sebagai residual. Tapi di atas ini kita sedang membicarakan bagaimana cara menentukan uang sewa gitu ya, atau lease payment yang akan diterima oleh lessor dari lessee. Caranya adalah present value fair value aset dikurangi dengan present value residual value, ya, present value dari residual value. Karena residual value nanti akan diterima kemungkinan dalam bentuk barang, atau kalau nanti ternyata residual value-nya lebih kecil dari warranted, ini ada uang yang terima juga, tapi nanti gitu ya, nanti ya, karena ini dalam rangka menentukan annual lease payment. Baru setelah itu ya, setelah itu baru dibagi dengan faktor annuity due. N-nya ya adalah masa sewa, dengan I-nya adalah implicit rate. Nah ini yang bawah ini bisa dilihat di tabel. Tabelnya adalah tabel annuity due. Yang N1-nya adalah 1. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nanti dicari dasarnya. Sementara itu, setelah diketahui ini berapa pembayaran tahunan yang akan diterima oleh lessor dari lessee, si lessor akan mencatat piutang, ya. Begitu barangnya diserahkan dicatat sebagai piutang. Berapa piutangnya dicatat? Itu adalah present value dari ini, gitu ya. Present value dari ini. Makanya di sini ada present value annuity of lease payment yang ini, di present value. Ya tadi misalnya ketemu di sini 20.000 gitu ya. 20.000 itu kan akan diterima mungkin 5 tahun, 5 kali, berarti itu nanti di present value. Oke. Setelah itu ditambah dengan
yang akan diterima berupa barang. Barangnya balik gitu ya. Barangnya balik. Nah, barangnya balik nanti nilai residunya berapa sesuai janjinya. Yaitu nanti ini juga di present value ya, sorry. Sorry. Agak terganggu. Oke. Sorry. Oke. Ini di present value juga ya, seperti itu. Mari kita lihat langsung contoh saja. Misalkan begini. Diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2019, PT IVA menyewa traktor ke PT Cita. Berarti IVA adalah lesi dan PT Cita adalah lesor. Oke. Klausul perjanjian sebagai berikut. Sifat perjanjian non-cancelable, waktunya 5 tahun. Kebetulan sama dengan ini, umur ekonomisnya. Pembayaran sewa pada awal tiap tahun. Ju berarti. Nilai wajarnya 100.000. Kemudian nilai residu 5.000. Ya. Kemudian cost-nya 100.000. Nah, direct financing ini. Nah, betul. Ya, karena sama ini direct financing. Tidak ada opsi perpanjangan masa sewa. Sehingga pada akhir sewa traktornya kembali ke lesi. Oke. Bunga inkremental PT IVA adalah 5%. 5%. PT IVA yang lesi ya. Metode depresiasi garis lurus, implicit rate PT Cita 4%. Yang relevan yang ini nanti, karena ini bagi lesor ini. Ini adalah bagi lesor. Selanjutnya, ini sekarang 2 saya ini. Nah ini adalah sebentar. Oke. Ini adalah perhitungan. Ya. Ini adalah perhitungan menentukan harga yang harus menentukan jumlah yang akan dibayar oleh lesi. Caranya adalah nilai wajar yang ini, nilai wajar ini di sini ditambah dikurangi dengan present value nilai residu. Nih, nilai residu 5.000. Kenapa dikurangi? Sekali lagi, kita kan dalam rangka menentukan uang yang diterima. Yang ini nggak diterima dalam bentuk uang, tapi akan diterima dalam bentuk barangnya balik. Gitu lah, itu. Jadi ini, oleh karena itu ini dikurangkan dulu. Sehingga hasilnya ada 95.890. Karena ini diterimanya 5 tahun, nih sewanya kan 5 tahun, berarti tahun pertama 95.890, tahun kedua 95.890, tahun ketiga 95.890, tahun keempat segitu, tahun 5 segitu. Makanya ini di present value, ya di present value. Caranya bagaimana? Yaitu dengan dipakai dasar untuk menghitung angsuran. Caranya ada ini dibagi ini, ya 95.890 dibagi dengan diskon faktor yang ada di sini, yang ada di sini. Coba kita lihat 4%, n-nya 5. 46299. Coba diingat-ingat. 46299. Benar nggak tadi? 46, betul ya, dari sini. Dari tabel tadi. Sehingga hasilnya adalah ini dibagi ini, atau ini bagi ini, hasilnya 20.711. Jadi nanti kalau saudara ditanya berapa angsurannya, ini caranya adalah nilai wajar aset dikurangi present value dari nilai residu, hasilnya berapa, baru dibagi dengan diskon faktor yang ada di tabel anuitas itu. Ya, anuitas dengan N-nya 5, persentasenya 4%. Nah, ketemu ini. Ini dalam rangka menentukan pembayaran. Terus yang kedua, kita ingin menentukan berapa lease receivable dari PT Cita pada PT IVA ini. Caranya adalah yang ini, ya, ini kan diterimanya 5 kali. Present value-nya berapa? Ya tadi 20.711 dikali 46.299 hasilnya
5,890 berarti sama dengan ini. Kemudian ditambah lagi dengan pada waktu kontrak selesai, karena ini coba lihat, pada akhir sewa, traktor kembali ke PT Cita. Berarti ini juga nanti akan diterima. Itu juga termasuk receivable. Oleh karena itu ditambahkan ke sini. Berapa hasilnya? 5.000 dikali 0,82193. Itu adalah diskon faktor satu jumlah, yaitu jumlah 5.000 untuk 5 tahun yang akan datang, gitu ya, dengan tingkat bunga 4%. Ya, hasilnya 4110. Sehingga jumlah piutangnya adalah 100.000. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ini tadi belum diterangkan. Kan harus diuji dulu sebenarnya. Cuma karena kita harus ngambil angka ini saya hitung dulu tadi. Ya, oke. Sekarang kita uji, apakah ini finance list atau operating list? Nah, saudara, pertama kali kita lihat apakah ada transfer kepemilikan. Kalau menurut ini nggak ada. Kemudian apakah ada bargain purchase option? Dicari juga nggak ada. Kemudian apakah masa sewa lebih besar atau sama dengan 75%? Jawabannya iya. Kenapa? Karena 5 tahun masa sewa dibagi dengan umur ekonomis aset itu 100%. Berarti kriteria yang ketiga terpenuhi. Sebenarnya satu ini sudah cukup untuk memutuskan list ini finance atau operating gitu ya. Oke. Tapi oke deh, karena kita pelajaran maka langsung dilanjutkan. Sekarang bagaimana present value list payment? Apakah lebih besar dari 90% nilai wajar aset? Jawabannya iya. Dari mana? Ini present value-nya 95,890 ya, dibagi dengan ini nilai wajarnya 100.000 ya, itu adalah 95,89%. Jadi terpenuhi. Kemudian tidak ada alternatif penggunaan oleh lessor. Tidak ada alternatif penggunaan oleh lessor. Jawabannya ya, artinya memenuhi ini sehingga dimasukkan sebagai finance list. Oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana jurnal yang dibuat. Tapi sebelum membuat jurnal, si lessor akan membuat tabel. Tabelnya kadang-kadang disebut dengan tabel amortisasi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa piutangnya awalnya 100.000 ya. Kemudian pada tanggal 1 Januari 19, yaitu pada saat kontrak ditandatangani, menerima pembayaran pertama 2711 ini. Ya, sehingga langsung mengurangi 100.000, saldo piutangnya menjadi 79,289. Untuk 1 Januari tidak ada bunga ya, oleh karena itu 0. Jadi seluruh uang yang diterima merupakan pengurang piutang ini. Kemudian pada akhir tahun 2019 list kan sudah berjalan setahun. Oleh karena itu ada revenue-nya, yaitu interest revenue. Nih, 3172 itu adalah 4% kali 79,289. Jumlah bunga ini akan diterima pada 1 Januari bersamaan dengan ini. Sehingga jumlah yang diterima 2711 ini adalah terdiri dari bunga tahun 2019 3172 dan pengurangan piutang ini, sehingga piutangnya menjadi 61,749. Kemudian tahun 2020 berjalan 1 tahun lagi, sehingga pada akhir tahun 2020 dihitung bunganya lagi. Bunganya adalah ini kali ini. Oke, setelah itu jumlah ini itu akan diterima di 1 Januari. Sehingga uang yang diterima 1 Januari 2711 terdiri dari bunga tahun 2020 dan pengurangan piutang. Begitu seterusnya, ya seperti itu.
Tapi dalam membaca tabel ini tolong dipahami bahwa kolom interest revenue, walaupun di sini ditulisnya 1 Januari 2020, ini adalah bunga tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Ini adalah bunga tahun 2020, ini adalah bunga tahun 2021, dan ini adalah bunga tahun 2022, dan ini adalah bunga tahun 2023. Jadi pada waktu membuat jurnal harus diperhatikan itu. Jadi pada waktu mencatat yang ini, jurnalnya adalah list receivable di debit, equipment-nya di kredit. Ya, belum ada bunga ya, karena baru mulai gitu ya. Kemudian waktu menerima uang kas yang 20.000 ini, semuanya mengurangi receivable sehingga jurnalnya adalah cash di DP 20 711, list receivable di kredit 20 711. Kemudian pada akhir tahun 2019 dibuat jurnal terkait dengan yang ini. Ini kan belum dibayar nih, karena belum diterima. Karena belum diterima, maka dibuat jurnal list receivable di debit dan interest revenue-nya di kredit. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ya, sekarang kita langsung beralih ke sales type. Tapi sebelum ke sales type, tolong diingat bahwa pada waktu tanda tangan kontrak, di sini tidak ada pengakuan laba atau rugi, yaitu tidak ada gross profit gitu, ya, tidak ada gross profit, ya, tidak ada gross profit, ya, tidak ada gross profit. Tapi beda dengan yang berikutnya ini. Nanti kita akan melihat ada sales revenue, kemudian nanti ada COGS yang harus kita catat. Sehingga kalau ada selisih antara sales revenue dengan COGS, nanti ada laba kotornya yang harus dipertanggungjawabkan. Namun sekali lagi saya ulangi, ini saya ulangi 2 kali, jangan sampai nanti masih salah persepsi bahwa walaupun ini namanya sales type list, tetapi tidak mesti barangnya nanti pindah atau dibeli oleh si lesi. Enggak demikian ya. Ini hanya untuk membedakan antara tipe yang direct finance dengan yang satunya. Yang satunya disebut dengan sales type list. Memang nanti ada yang pindah juga, yaitu ketika ada klausul bahwa nanti barangnya pindah ke si lesi atau nanti ada bargain purchase option, gitu ya. Tapi tidak selalu demikian, gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat yang satu ini. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2019, PT IFA menyewa traktor ke PT Cita. Klausalnya begini, sifat perjanjian sewa non-cancelable, umurnya 5 tahun ya, selama 5 tahun. Pembayaran sewa pada awal tiap tahun, jadi Ju. Kemudian nilai wajar aset 100. Usia ekonomis 5 tahun, nilai residu 5.000 dan nah ini dia, cost aset. Cost aset berarti COGS-nya 85. Berarti di sini ada laba kotor 15.000 gitu ya. Dari sini kelihatan. Oke. Kemudian tidak ada opsi perpanjangan masa sewa. Dan pada akhir sewa, traktor kembali ke PT Cita. Nah ini, traktornya balik walaupun sales type list. Oke. Bunga inkremental PT IFA 5% per tahun. Metode depresiasi garis lurus, implicit rate PT Cita 4%. Jadi yang digunakan yang ini karena ini lesor ya. Peduli amat dengan lesi, gitu kira-kira ya bahasa agak kasarnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita? Dites dulu. Apakah ada transfer kepemilikan? Yang enggak lah, karena pada akhir sewa traktor kembali ke PT Cita. Nah, langsung tidak katanya. Terus apakah ada BPO atau bargain purchase option? Tidak ada di sini. Terus masa sewa lebih besar atau sama dengan 70 kali masa manfaat? Iya, bahkan 100% nih. Oke, berarti memenuhi. Berarti ini masuk
finance lease, tapi dicatat sebagai sales type lease. Ya, tadi di awal kan finance lease ada dua, direct finance sama sales type gitu ya. Ini sales type nih. Kemudian fair value lease payment 90% kali nilai wajar aset, jawabannya iya. Nanti di sini ada ya, ini ada 95% ini ya, ini. Ini dibagi 100.000 ini itu 95,89%. Apakah tidak ada alternatif penggunaan leaser? Jawabannya iya. Sehingga disimpulkan bahwa finance lease dan termasuk sales type. Kenapa sales type? Karena fair value aset yang ini ya tidak sama dengan cost-nya, gitu ya, maka sales type. Nah, untuk berikutnya, untuk membuat jurnal, si lessor akan membuat ini tabel. Di sini dikatakan tabel warranted and unwarranted residual value bagi lessor itu sama aja, ya, masuk gitu ya, sama aja, caranya sama seperti ini. Jadi tabelnya seperti ini. Ini receivable-nya adalah 100.000 ini. Berarti piutang ini termasuk piutang pembayaran dan piutang dari ini, dari residual value-nya nanti gitu ya itu. Jadi 100.000. Ini dari sini ya, ini dari sini. Kemudian pada tanggal 1 Januari menerima 20.711 sebesar ini. Sehingga nanti saldonya menjadi 79.289. Seperti tadi. Pada akhir tahun 2019 ada bunga yang mesti diterima, yang harus diterima ini, piutang bunga ini, tapi piutang itu menambah ini ya, sehingga piutang ini akan diterima pada 1 Januari, sehingga jumlah 20.711 yang diterima 1 Januari 2020 merupakan piutang bunga tahun 2019 dan pengurangan piutang. Sehingga pengurangan piutangnya ya ini kurang ini adalah ini dikurangkan ini menjadi ini. Begitu seterusnya. Oke. Di sini sudah ada catatan bahwa perbedaan guaranteed dan unguaranteed value terletak pada jumlah sales revenue dan COGS. Nanti kita bicarakan ini ya. Nah, apa sih bedanya di sini ya? Kalau guaranteed residual value, guaranteed residual value, maka kan residual value-nya itu kemungkinan akan menjadi pasti diterima ya. Ya, pasti dalam arti perhitungan manusia ya. Ya, itu perhitungan manusia ya. Hampir pasti. Makanya kalau buku Amerika mengatakannya sebenarnya nggak pasti juga, hampir bisa dipastikan akan diterima. Kenapa? Karena kalau guaranteed residual value itu kalau ternyata residual value-nya di bawahnya yang dijamin kan lesornya dapat tambah duit ya. Kekurangannya berapa itu ditambahkan. Konsekuensinya apa? Atau akibatnya apa? Guaranteed residual value-nya masuk di sini. Sehingga 100.000 semuanya dicatat sebagai piutang. Tetapi ketika residual value tidak dijamin oleh si lessee, maka nanti sales revenue-nya tidak 100.000, tetapi 100.000 dikurangi dengan present value dari residual value-nya. Ini makanya coba Anda perhatikan yang baris kedua. Saya tadi salah menunjuk ini. Yang dimasukkan ke revenue adalah 100.000 seluruhnya, tetapi kalau yang unguaranteed itu dikurangi dengan present value dari residual value-nya. Berapa? Dikurangi. Kemudian COGS-nya sama. Kalau yang guaranteed diakui semuanya, tetapi kalau yang unguaranteed
ya, yang tadi 85 ini dikurangi dengan present value dari residual value, sehingga yang dicatat atau dilaporkan adalah 80,890. Tetapi ya, yang harus diperhatikan, list receivable-nya dilaporkan atau dicatat semuanya. Ya, walaupun unguaranteed kan ya, residual value-nya kan menjadi tagihan juga kan. Ya, oleh karena itu dua-duanya dilaporkan sebagai receivable. Yang beda hanya sales revenue dan COGS-nya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah walaupun ini, coba mari kita lihat nih. Kalau sales dikurangi COGS itu kan laba kotor ya. Laba kotornya akan sama. Kenapa? Kalau di sini revenue-nya 100, COGS 85, kalau di sini revenue-nya 100 dikurangi 410 dan COGS-nya 85 kurangi 4110. Ya, akhirnya laba kotornya sama. Ya, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana jurnalnya? Kalau seperti ini. Oke. Nah, saudara-saudara, perbedaan jurnal hanya pada tahun 2019 dalam kasus ini. Untuk tahun 2020, 21, 22, 23 sama. Kecuali 24 nanti ya, nanti kita lihat ya. Oke. Oke, mari kita lihat jurnalnya seperti apa. Nah, nih. Mari kita lihat jurnal, yaitu membandingkan antara warranted dan unwarranted residual value. Ya, seperti apa nih? Ini adalah dari portal begini, ya, dari dosen koordinator seperti ini. Ini dasarnya dari tadi ya, dari tabel tadi ya, dari tabel ini ya, dari tabel ini. Dasarnya dari sini sama hitungan-hitungan ini, ya. Coba, mari kita lihat. Jika warranted residual value, ini yang kolom kiri ya, kolom kiri, dan ini kolom kanan, kita lihat jurnal untuk mencatat piutang dan penjualan dan penerimaan pembayaran sewa pertama, yaitu 1 Januari yang ini. Pada waktu menandatangani kontrak, jurnalnya adalah list receivable di debit 100 ya. COGS-nya 85, inventory-nya berkurang 85 dan sales revenue-nya 100. Oke. Yang di sini ada beda. Bedanya di COGS sama sales revenue. Sesuai dengan perhitungan yang di slide sebelumnya. List receivable-nya sama. Di debit 100.000, COGS-nya di debit 80,890, inventory-nya di kredit 85 dan sales revenue-nya di kredit 85,890. Jadi bedanya cuma yang tulisannya merah ini. Tuh. Kemudian pada waktu menerima pembayaran sewa jurnalnya sama nih, antara warranted sama unwarranted. Cash-nya di debit, list receivable-nya di kredit. Ini juga sama. Ngambil datanya dari mana yang ini? Ya, ini ngambil datanya dari tabel yang sebelumnya tadi. Oke, tabelnya 1 tadi. Makanya jurnalnya sama, tabelnya 1. Kemudian pada tanggal 31 Desember, kita mencatat interest revenue yang tahun 2019 sudah berlalu, tetapi uang revenue-nya belum diterima. Akan diterima 1 Januari, sehingga menambah receivable. List receivable di debit dan interest revenue di kredit. Di sini juga sama. Ya, sudah sama. Kemudian waktu menerima pembayaran sewa kedua, yaitu 1 Januari 20, juga sama. Cash di debit, list receivable di kredit, sama di sini. Kemudian pada akhir tahun sama, jurnalnya sama. Tentunya untuk lengkapnya ini selanjutnya dibuat jurnal dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2023.
Seperti apa jurnal lengkapnya? Kita coba klik ini. Ya, ini masih mengulang nih. Ya, 1 Januari masih sama dengan tadi. Anda bisa cek bandingkan. Anda kan daya ingatnya lama ya, masih ingat pasti. 1 Januari pada waktu nerima angsuran pembayaran pertama, kasih debit, kreditnya list receivable. Kalau unguaranteed juga sama, seperti ini. Kemudian kalau ini 31 Desember, tadi mencatat apa? Interest revenue. Sehingga jurnalnya ada list receivable debit, kreditnya interest revenue. Yang unguaranteed juga sama. Jurnalnya seperti itu. Sama, nilainya sama. Oke, sama kok. Kemudian diposting ya. Nih, diposting. Kalau diposting ya, nih ada list receivable, ini ada interest revenue dan seterusnya, ada sales revenue 100, COGS-nya 85. Sementara itu kalau yang unguaranteed juga sama kalau diposting. Ini juga seperti ini ada. Bedanya di mana dengan yang ini? Kalau ini sama nih, coba lihat nih. Ini sama ini sama. Interest revenue sama. Bedanya di sini. Ini tidak sama dengan ini. Sehingga nanti berpengaruh ke laporan laba rugi. Coba mari kita coba buat laporan laba ruginya. Ya, seperti ini, sales revenue yang ini 100.000. COGS yang ini. Kemudian nanti ada other revenue yang ini. Oke. Dari sini, kemudian nanti ada receivable, ya. Ada list receivable 20711 yang akan diterima pada tahun 2020. Hanya ini, ya, yang current. Terus ada yang non current. Yang non current itu bisa dilihat dari tabel, ya, ini. Kemudian kalau di sini gimana? Ya, bedanya hanya di yang tulisan merah, yaitu yang sales revenue sama COGS. Tapi laba kotornya sama nanti. Terus other revenue-nya sama. Kemudian statement of financial position-nya juga sama, ada seperti ini. Terus bedanya di mana? Nah, ini bedanya di sini. Gross profit sama, hanya ini aja. Revenue sama COGS-nya yang berbeda, tapi gross profit-nya sama. Oke. Saya kira itu, ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana berikutnya. Coba berikutnya. Kita mulai dari sini tadi. Ya, tahun 2020. Pada awal tahun 2020 ini kan sama nih. Kita sudah nggak bicara lagi tadi gross profit karena itu tahun 2019 ya. Untuk list yang satu ini yang terjadi pada tahun 2019 ya, dalam tahun 2020 kan sudah tidak bicara lagi ada COGS dan sales, itu kan sudah terjadi di tahun 2019. Kita masuk tahun 2020. Ternyata ini sama, saudara. Ya. Kalau sama, kalau saldo awalnya sama, maka nanti akan saya ganti di sini. Ganti dengan satu rekening aja nanti di sini ya. Satu aja. Nanti kita coba. Pada 1 Januari 2020 itu ada jurnal ya. Cash di debit, kreditnya ada list receivable. Di sini juga sama ya. Nih, ini saya merahin nanti diposting di sini. Posting yang sama. Kemudian 31 Desember ada jurnal list receivable debit, interest revenue di kredit. Sama ini. Kemudian 1 Januari 2021 sama jurnalnya antara guaranteed dan unguaranteed. Demikian juga dengan 31 Desember 21 ini juga sama. Terus 1 Januari 2022 juga sama, jurnalnya sama. Cash debit, receivable di kredit. Kemudian tahun 2022 Desember jurnalnya sama, ini sama. Kemudian tahun 2023 1 Januari menerima uang, jurnalnya cash debit, receivable di kredit, dan ini juga sama. Artinya apa? Coba dari sampai di sini aja dulu. Atau ini tambah satu lagi. Nah, ini sama. Artinya apa? Jurnal tahun 2020 sampai 2023 itu jurnalnya sama. Antar tahun itu sama. Bedanya cuma satu, yaitu nilai yang dimasukkan ke
lease receivable dan interest receivable karena memang interestnya lama-lama menurun, kan gitu ya, sesuai tabel tadi. Tapi debit kreditnya sama. Terus pada waktu menerima uang kas dari pembayaran sewa juga sama, ya sama aja dari tahun ke tahun. Antara guaranteed sama unguaranteed juga sama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita posting? Coba ini kita ganti ya. Ini saya ganti ke sini, salah satu aja yang saya copy. Nah, berarti ini lihat nih, katakan saya ambil dari sini kan tadi udah bilang sama. Ini ada 20 sini, nih, ini dalam nih. Setelah ini kita posting dari sini semua, coba kita posting. Boleh posting dari sini, boleh sini kan sama saja tadi. Kalau Anda mau bikin satu lagi juga boleh, boleh aja. Coba pertama kali ini, nih. Terus yang kedua ini, oke. Yang ketiga ini. Ini. Yang 55,55. Artinya ada saldo loh ya ini. Saldonya berapa nih? Saldonya adalah 108 kurang 103. Berarti 5.000. 5.000 itu menunjukkan residual value-nya. Oke. Sekarang bagaimana jika pada 1 Januari ya, 1 Januari 2024 saat akhir kontrak fair value dari aset 0. 0. Gimana nih? Kalau guaranteed, berarti lesi kan harus bayar ya. Bayar sebesar berapa? 5.000. Kalau harus bayar, ya tentu lesor terima duitnya. Maka di sini jurnalnya adalah cash di debit. Ya, coba Anda lihat nih. Cashnya di debit 5.000 dan ini rekening ini di kredit. Nah, gitu. Tapi bagaimana kalau si lesi nggak jamin? Kalau nggak jamin ya nggak bayar. Kalau nggak bayar ya lesornya rugi. Karena rugi maka di sini ya maaf ya ini terganggu. Ini ya ini tak pindah lagi ke atas ya. Ya oke. Ada loss on lease, loss on lease ya betul. Di debit kreditnya adalah account receivable ini, lease receivable ini. Tentunya apakah yang terjamin atau yang tidak terjamin kan di posting ya. Ini kebetulan sama-sama di kredit ya. Kalau di posting akan seperti ini. Sehingga total debit sudah sama dengan total kredit, berarti saldo 0 dan listnya udah selesai gitu ya. Ini. Di dalam contoh ini bagaimana kalau kontraknya itu pada akhir kontrak fair value-nya 0. Bagaimana kalau nggak 0? Kalau nggak 0 gimana? Misalkan setelah jurnal dioperasi saya copy dari yang tadi, ini semuanya gitu. Coba, ini sama dengan yang slide tadi. Sekarang bagaimana kalau ini pada 1 Januari 2004 asumsi nilai sisa aset saat dikembalikan 3.000. 3.000. Kalau guaranteed, si lesi kan suruh bayar ya. Janjinya 5.000, ini kok bisa cuma 3.000, bayar 2.000. Makanya di sini cash-nya di debit 2.000, inventory sebesar ini, gitu ya. Baru list receivable di kredit. Oke, gitu. Tapi bagaimana kalau memang unguaranteed? Ya udah 3.000-annya yang diterima, tidak terima uang 2.000. Maka jurnalnya adalah inventory 3.000, loss on list 2.000 dan list receivable-nya kredit. Kalau list receivable-nya harus dikredit sebesar saldo ini supaya saldonya 0 yang ini. Ya, oke. Sekarang bagaimana kalau nilai sisanya fair value-nya itu 5.000? Kalau 5.000 ya nggak dapat duit lesernya, ya sudah pas. Maka inventory di debit 5.000, list receivable 5.000. Kemudian bagaimana kalau ini
unguaranteed, ya udah inventory-nya dicatat, diterima, lease receivable-nya dikredit. Nah, kalau yang 0 sama dengan tadi sudah diterangkan sehingga tidak dua kali saya terangkan. Saya kira itu ya. Ya, belum selesai sih. Gimana? Ada yang bisa dipahami nggak? Minum dulu ya. Silahkan digerak-gerakkan dulu. Nih biar nggak aneh. Gerak-gerak dulu. Walaupun saya pakai jas juga gerak-geraknya. Ya. Oke, saya pakai jas karena biar formal ya. Kalau dosennya formal kan mahasiswanya insya Allah nanti. Nah itu pakai tanda pengenal ya, bagus ya seperti itu ya. Ya kalau bukan kita yang menghormati acara ini siapa lagi gitu ya. Kita harus ini ya. Kita harus tertib. Oke gitu ya. Gerak-gerak dulu biar nggak ini. Jangan pikirin kuis dulu. Nanti kuis gampang. Pelajaran dulu ya. Nanti saya beri waktu untuk ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ya, nih berikutnya ya, materi berikutnya. Ya, ini kadang-kadang begini. Bagaimana kalau ada bargain purchase option? Ini ada bargain purchase option. Misalkan begini. Ya. Di sini intinya ini ya, ada 85 ada sama dengan tadi, umurnya sama dengan ini. Ternyata ada bargain purchase option 2000 ya. Nah, kalau ada seperti ini ya tentunya kalau diuji ya udah pasti finance list ya. Tapi karena 100.000 tidak sama dengan COGS maka ini termasuk sales type list. Ya, oke. Cara menghitungnya sama tadi bahwa untuk menentukan ini ya, untuk pembayaran sewa ini sekali lagi fair value ini dikurangi dulu dengan fair value dari bargain purchase option. Karena kenapa dikurangkan? Sekali lagi saya ulangi ya, saya nggak bosan-bosannya mengulangi bahwa ini dikurangkan ke 100.000 karena kita ingin mencari berapa yang akan dibayar melalui pembayaran yang 5 kali tadi, gitu ya. Maka dikeluarkan dulu yang 1.644 yang merupakan present value dari bargain purchase option yang 2000 ini, gitu ya. Ini residunya enggak, ini yang kita perhitungkan. Kemudian ini dibagi dengan diskon faktor yang ada di tabel seperti tadi, yaitu dicari tabel anuitas Ju, N-nya 5, tarifnya 4%. Oke, ketemu 46299 sehingga pembayaran minimum pembayaran tahunannya adalah 98 dibagi ini atau ini 98 bagi ini adalah 21244. Ini yang akan diterima pada saat kontrak ditandatangani pada awal tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, kemudian kita kan juga harus menghitung berapa piutangnya. Piutang atas list ini bagi lesor. Piutang atas list itu terdiri dari piutang pembayaran selama 5 tahun ditambah dengan bargain purchase option. Sehingga di sini dicari dengan cara ini yang 21244 dikali 46299 hasilnya ini. Kemudian bargain purchase option-nya ditambahkan sehingga 100.000. Oke, sebenarnya sekali lagi, ini sebenarnya sudah langsung sih tahu finance list, ya. Kenapa? Karena ada BP 100 secara otomatis saudara nanti kalau ujian ya udah langsung aja udah tahu ya udah memenuhi salah satu udah langsung jawab aja gitu ya. Ini gitu ya. List yang finance gitu ya. Kemudian present value-nya juga memenuhi. Kemudian tidak ada alternatif penggunaan oleh lessor, ya memenuhi maksudnya. Kemudian di sini maka diperlakukan sebagai finance list.
dan termasuk sales type karena fair value aset tidak sama dengan cost aset. Ya, oke. Sekarang bagaimana ini ya? Bagaimana membuat jurnalnya? Sebelum membuat jurnal dibuat tabel dulu. Ya, cara membuat tabelnya sama dengan tadi. 100.000 dimasukkan di saldo awal, kemudian dikurangi dengan ini 21244 di sini, sehingga saldo pada tanggal 1 Januari setelah ada pembayaran pertama ini menjadi 787656. Kemudian bunga tahun 2019 itu, kemudian pembayaran tahun 2020 1 Januari sini. Di dalam contoh ini soal-soal selalu 1 Januari. Tapi saya tidak jamin ya, nanti di ujian mesti 1 Januari. Maka nanti harus berhati-hati gitu ya. Kalau menghitung ini ya, menghitung ini harus berhati-hati, ya berhati-hati. Jadi yang dihitung adalah yang ini, yang untuk tahun yang sudah berlalu gitu ya. Nanti bisa di ini ya. Nanti di soal belum tentu begitu ya. Tapi sekali lagi karena ini masih teori maka yang mudah dulu. Nah ini. Saya kira seperti itu tadi. Sekarang bagaimana jurnalnya mirip dengan tadi ya. Oke. Ini dari situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan ada garis-garis ini. Slide ini beda dengan yang 17 sama 18 karena udah saya tambah garis-garis sebagainya dan sudah saya perbaiki nilai-nilai ini yang kemarin salah sudah saya perbaiki. Oke, insya Allah ini udah betul. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya, soalnya dikit aja ini. Bahwa 3150 itu adalah bunga tahun 2019. Ini akan diterima bersamaan dengan angsuran ini. Ya, nih. Sehingga jumlah angsuran 21244 itu adalah bunga terdiri dari bunga tahun 2019 dan pengurangan receivable sebesar 18.093 sehingga saldonya dari sini kurang ini hasilnya ini. Begitu seterusnya ke bawah ya, saya kira gitu. Sekarang bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah pada waktu 1 Januari 2019 itu ada list receivable di dapat 100, COGS 85, inventory 85, sales revenue 100. Sama dengan tadi. Terus cash di debit 21244, list receivable 21244. Demikian juga dengan ini, dengan pada 1 Januari 31 Desember 2019 ada catatan interest revenue. List receivable di debit dan interest revenue di kredit. Oke. Dan waktu menerima duit juga sama dengan tadi. Jadi cash di debit, list receivable di kredit. Jadi intinya jurnalnya mah mirip aja dengan tadi, ya. Cuma bedanya adalah pada waktu menentukan angsuran tadi, ya, angka 21244 itu memperhitungkan bargain purchase option tadi, ya intinya gitu. Kemudian di sini selanjutnya dibuat jurnal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2023. Mungkin tidak saya buat jurnalnya, ya karena mirip dengan tadi untuk mengurangi terlalu bosannya, maka yang tahun pertama saja mari kita lihat. Di sini ada sales revenue 100 ya dari sini, COGS 85 dari sini, kemudian interest revenue 3150 dari sini, kemudian yang list receivable saya tulis di bawahnya ini pertama 100.000 ini, kemudian ada pengurangan 21244, kemudian 310 bertambah ini, kemudian ada pengurangan 21244, kemudian ada penambahan ini. Oke ya. Dan ini kalau diteruskan sampai tahun 2023, ini akan seperti ini. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 31 Desember 23. Kemudian ini ada pendebitan ini juga. Ya. Ini, terus gitu, bisa dicek di tabel nanti, seperti ini. Kemudian kalau di total, ini adalah 106.220, ini adalah
108.220. Selisih ya. Selisih berapa nih? 2000. 2000 itu apa ya? Siapa bisa menjawab kira-kira? 2000 itu untuk mencatat apa nih ya? Tagihan apa nih ya? BPO. Ah iya betul sekali. Jadi 2000 itu menunjukkan Bargain Purchase Option yang nantinya akan diterima oleh lessor gitu ya. Sehingga ya, mari kita tahun 2024 awal. Bagaimana kalau si si lessor ya, ini adalah akun list receivables setelah jurnal 1 bulan 1/19 sampai 31/12/23 diposting ya ini. Bagaimana kalau direalisir, dieksekusi? Kalau dieksekusi berarti kan lessornya nerima uang. Berapa uang yang diterima? Ya sesuai dengan perjanjian, yaitu sebesar Bargain Purchase Option, yaitu 2000. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah cash di dapat 2000, list receivable di kredit 2000. Ya, kalau dieksekusi. Kalau nggak dieksekusi gimana? Kalau nggak dieksekusi logikanya gimana ya? Asetnya diterima kembali ya, sehingga dibuat jurnal ya, inventory di debit. Misalkan fair value-nya 5.000 ya. Kemudian padahal di sini receivable-nya saldonya cuma 2.000, maka dikreditlah list receivable 2.000 dan ada gain on list sebesar 3.000. Ya, setelah itu nanti dipostingnya. Oh iya, diposting tentunya ya, tentunya diposting ya, diposting. Mungkin dalam hati ada yang nanya, kok yang kasus kedua ada saja si lesi nggak mau beli ya, gitu ya. Ya bisa aja mungkin sudah nggak butuh lagi gitu ya aset seperti itu. Kan salah satu ciri dari list adalah si lesi bisa milih mau ganti merek mau ganti apa dia bisa aja gitu. Ini yang alasannya bisa macam-macam ya seperti itu. Sekarang bagaimana dengan ya berikutnya kalau ada operating list ya ini menurut pandangan lesor. Tetapi yang kita bicarakan nanti ada kasus lesornya memandang operating list, lesinya belum tentu operating list, malah finance list. Kok bisa ya? Siapa bisa jawab? Kok bisa ya? Si lesor memandang operating list, sementara itu si lesi tidak operating list. Kok bisa ya? Kira-kira ada nggak yang berani mengungkapkan pendapatnya? Coba. Siapa? Izin Pak. Ya, oke. Kenapa itu kira-kira? Menurut saya karena klasifikasi list di Lesi sama Lesor itu beda. Kalau misalnya di Lesi itu kan cuma bisa jadi operating list kalau misalnya dia di bawah $5.000 atau di bawah 12 bulan. Sementara di Lesor itu kan nggak kayak gitu. Jadi bisa aja nilainya itu di atas 5.000, tapi di Lesor itu dia operating list, tapi di Lesinya kan nggak memenuhi untuk jadi operating list. Jadi di listnya tetap jadi finance list gitu. Iya, ini siapa tadi? Oh, Alipio, Pak. iya. Yang tadi udah jam 13 sudah masuk Zoom ya tadi. Baru saya ngecek ya. Ya, oke ya. Saya lihat ada udah masuk ya. Oke. Iya, betul sekali. Penyebabnya karena kriterianya yang beda, gitu ya. Kriteria yang beda. Ya, karena kriteria beda bisa aja terjadi si lesor bilang operating tapi si lesinya enggak, ya enggak itu. Karena kriterianya beda. Ya memang itulah konsekuensi dari kriteria yang diajukan oleh IFRS seperti itu. Ya seperti itu. Ya, kalau dulu pernah disamakan gitu ya, pernah dalam sejarahnya pernah. Sehingga kalau si lesi operating besar kemungkinan lesornya juga operating. Itu ya itu. Jadi penyebabnya kriteria yang beda. Oke. Pertanyaan itu saja, maka tak langsung saya lanjutkan lagi ya supaya cepat selesai juga gitu ya. Sekarang kita coba lihat, loh, mari mana ini, yang mana nih? Berarti yang ini ya, oke. Oke. Mari kita lihat di sini, diasumsikan pada 1 Januari 2019, PT Ayo menyewa traktor
ke PT SIP. Klausul perjanjian sebagai berikut. Sifat perjanjian sewa non-cancellable selama 4 tahun ya. Pembayaran sewa dilakukan pada awal tiap tahun, yaitu annuity to basis, kemudian nilai wajarnya 40.000, usia ekonomisnya 6 tahun, dan nilai residu aset di akhir masa sewa 8.000, unguaranteed, cost asetnya 30.000. Tidak ada opsi perpanjangan sewa. Implicit rate 8%, metode depresiasi garis lurus dan residu di akhir masa manfaat aset 0. Amsusui perusahaan menggunakan metode cost. Ini untuk yang ini nanti. Oke. Nah, saudara, tentunya ini diuji dulu gitu ya, diuji dulu. Jadi, apakah ada transfer kepemilikan? Nggak ada penjelasan seperti itu, ya. Ini seperti itu. Kemudian sehingga dikatakan tidak. Apakah ada PPO? Nggak ada. Masa sewa 75%? Enggak. 66%. Yaitu 4 dibagi 6. Itu 66%. Nggak memenuhi syarat. Present value lease payment, apakah 90% nih? Ternyata enggak. Bisa dicek di sini. Ya, nanti ada hitungannya. Ternyata sudah enggak. Ya, enggak. Ya, ini enggak. Apakah tidak ada alternatif penggunaan oleh lessor? Tidak, lessor bisa menggunakan aset pasca sewa. Maka ini akan dianggap sebagai operating lease. Ya, intinya operating lease. Kalau operating lease, maka tindakannya adalah seperti ini. Ya. Bagi lessor, transaksi sewa tersebut dicatat sebagai operating lease. Ya. Lessor tidak perlu membuat tabel. Ya, seperti nyewakan biasa. Bagi lessee, transaksi sewa tersebut dicatat sebagai finance. Ya, kenapa? Karena lease nilainya lebih sama dengan 5.000, lebih dari 5.000, dan masa sewa lebih dari 12 bulan. Lessee harus membuat tabel. Ya, lessee tapi ya, lessor enggak. Nah, sekarang bagaimana? Pada waktu ini si lessee pada waktu menentukan list liability-nya dan menentukan nih pembayarannya ini. Jadi nilai wajar sewanya 40 dari sini. Kemudian ada present value residunya kurangkan 5880 yaitu 8.000 nih. 8.000 di present value. Kemudian total yang akan dibayar ya, jumlah dibayar melalui pembayaran sewa 34.124 ya. Kemudian ini dibagi dengan diskon faktor yang ada di tabel anuitas, kolomnya 8%, N-nya 4, 35771. Kemudian pembayaran sewanya adalah 9538. Ya, ini mestinya ini yang membuat si lessor ya, ini ya. Makanya ini nanti coba ini saya masih kurang tepat ini. Tapi memang ini juga merupakan lease liability bagi si lessee ya. Oke. Nah, ini akhirnya berdasarkan pembayaran tahunan ini bisa dihitung lease liability bagi si lessee. Memang betul setelah diketahui pembayaran tahunannya 9538, maka si lessee bisa menghitung hutangnya berapa. Nah, hutangnya adalah 34120 ini. Ya, ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana jurnal yang dibuat ya nanti? Si lessee dulu. Si lessee, dia akan mencatat hutangnya 34120. Ingat ya, jangan salah lagi. Lessee ini memandangnya sebagai lease liability karena ini finance lease ya. Yang memandang operating lease adalah si lessor gitu ya. Bagi si lessee ini adalah finance sehingga dia akan mencatat hutangnya ini sebesar 34120 ini. Ya, sebesar ini. Oke, setelah itu dihitunglah angsuran atau pembayaran pertama 958 sehingga saldonya menjadi 24 ini. Kemudian pada akhir tahun 2019 dihitung expense bunga ya, interest expense-nya berapa?
terus ini akan diterima di 1 Januari 2020 bersamaan dengan yang lainnya, sehingga 9538 itu adalah ini ya, adalah ini kurang, ini ditambah pengurangan bunganya, pengurangan utangnya seperti ini, seperti biasa. Terus iurannya gimana? Iurannya adalah ya, iurannya adalah nih, bagi si lesor ya, lesor pada untuk membuat nih, untuk operating ada jurnalnya nih. Ya, ada jurnalnya. Jurnalnya itu ada dua, yaitu jurnal pada waktu menerima uang, menerima ini pendapatan berupa sewa. Itu jurnalnya adalah cash di debit, unearned lease revenue di kredit. Kenapa unearned? Karena memang ini pendapatan diterima di muka. Kemudian pada tanggal 31 Desember nanti unearned revenue di debit, lease revenue di kredit sebagai realisasi pendapatannya. Ya, seperti ini. Kalau di dalam contoh ini, karena transaksi terjadi pada tanggal 1 Januari dan pengakuannya 31 Desember, berarti ini sama, karena setahun gitu ya. Tapi nanti di ujian saya khawatir ininya nggak 1 Januari, tapi bisa aja 1 Oktober. Kalau 1 Oktober maka nanti ya ini nanti ini bisa beda, ini dengan beda. Terus yang kedua adalah nanti ada jurnal yaitu mencatat ini depresiasi. Ya, saya kira itu. Saudara-saudara, di samping rumah saya musola, jadi kedengaran azannya. Kita istirahat dulu. Nanti kuis bisa diatur ya, nanti bisa ditambah waktunya, nggak usah khawatir ya. Oke, kita istirahat dulu kira-kira 5 menit, selesai azan kita mulai lagi. Terus nanti istirahat lagi baru kuis ya. Oke, segera itu. Jurnal yang ya, saya ulangi ya, bahwa jurnal yang dibuat oleh lesor itu terdiri dari terkait dengan penerimaan uang sewa dan pengakuannya ya. Pada waktu menerima pembayaran sewa, cashnya di debit, terus unearned lease revenue di kredit. Kenapa digunakan unearned lease revenue? Karena ini diterima di muka, ya, diterima di muka, sehingga masuk unearned lease revenue. Kemudian nanti pada akhir tahun bagian yang sudah diterima yang sudah dapat diakui sebagai revenue dipindahkan ke unearned lease revenue ke rekening lease revenue. Misalkan nih ya, ini bukan 1 Januari, tapi 1 Oktober. 1 Oktober. Katakanlah diterimanya 12 juta gitu ya, untuk setahun. Ya, berarti ini kan 12 juta, ini 12 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember kan baru berlalu waktunya kan 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. Maka yang dipindahkan ke lease revenue tentu yang 3 bulan saja. Bukan yang 12 juta seluruhnya, tapi 3/12 kali 12 juta ya 3 juta. Gitu ya. Nih. Kemudian pada tanggal 31 Desember ya membuat jurnal untuk menyusutkan. Penyusutannya ya depreciation expense di debit, kemudian accumulated depreciation-nya di kredit ya. Tentu ini tergantung soalnya ya, nanti dilihat, hati-hati soalnya. Bisa setahun, bisa 3 bulan gitu ya. Siapa tahu sebelum dilistkan ke lesi yang satu ini udah pernah dilistkan ke orang lain, berarti kan penyusutannya setahun kemungkinan ya. Tapi kalau baru asetnya baru dibeli 1 Oktober terus langsung dilistkan ke
ke lesi ini kan tentu depresiasinya 3 bulan, ini contoh aja, jadi diperhatikan baik-baik nanti soal ujian yang keluar seperti apa gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba secara lengkap jurnalnya Lesser gimana. Jurnalnya seperti yang saya katakan tadi, pada waktu nerima duit ya cash debit, kemudian earn revenue di kredit. Kemudian karena ini mulainya 1 Januari ya ini pada tanggal 31 Desember mengakui pendapatannya yang semula akun earn revenue di kredit sekarang di debit dan dipindahkan ke list revenue kredit ya. Untuk yang contoh ini saya tidak buat buku besar ya karena keterbatasan waktu kemarin ya. Oke. Kemudian depresiasinya berapa nih? Depresiasinya adalah 30.000 bagi 6. Coba nanti dilihat cost-nya berapa asetnya coba di sebelumnya coba. Nah, kan ini cost-nya 30.000. Kemudian umurnya berapa tahun? Coba dilihat 6 tahun. Tanpa nilai residu ya, nilai residu di akhir masa 0. Berarti ya 30.000 bagi 6. Itu asalnya dari situ. Ini. Jadi itu, jadi 5.000. Jurnal ini berulang dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sama aja. Ya sama aja. Boleh dicek deh. Sama itu. Coba waktu terima ini sama nih. Nih, sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya, waktu terima uang sama, ini sama. Ya. Percaya sama. Oke, sekarang bagaimana bagi si lesi? Bagi si lesi ini mengulang pelajaran minggu lalu. Ya, pada waktu tandangan kontrak dia akan membuat jurnal right of use asset di debit, kemudian list liability di kredit. Dari mana? Dari sini, nih, dari akun ini. Bukan akun ya, dari kolom ini. Sekali lagi ini kan tabel yang buat si lesi. Kalau ini yang atas yang buat lesor, yang bawahnya lesi gitu ya. Kayak, loh kok gitu Pak? Iya, yang menentukan angsuran ini kan si lesor ya ini. Sementara yang menentukan liability ini si lesi gitu ya. Jadi yang bagian atas itu si lesor, yang bagian bawah si lesi. Kalau yang ini yang buat lesi. Dia buat tabel. Pada waktu tanda tangan kontrak dia mengakui ada list liability 34120. Kemudian nerima bayar uang ya. Pembayaran pertama list liability di debit, cash-nya di kredit. Oke. Dengan tabel yang tadi akan dibuat jurnal interest expense di debit, list liability di kredit untuk bunga tahun 2019. Nah, ini dia. Si lesi dia memandang sebagai finance lease. Karena memandang sebagai finance lease, maka dia menyusutkan juga, gitu ya, menyusutkan juga right of use asset-nya disusutkan nih, ya, right of use asset-nya disusutkan, yaitu 34120 dibagi dengan masa kontraknya berapa tahun, itu 4 tahun, jadi bagi 4 adalah 8530. Jadi ada penyusutan 2 dilakukan oleh lesor dan dilakukan oleh lesi, ya, lesi, ya. Tapi yang disusutkan oleh si lesi adalah right of use asset-nya, ya, di situ, ya. Oke, saya kira itu, ya. Untuk seterusnya jurnalnya sama dengan minggu lalu, ya, saya kira itu. Oke, saya tidak mau panjang lebar di sini karena materi yang financialist menurut lesi itu kemarin sudah kita bahas dan nanti sudah ditanya lagi ya, nanti di ujian ditanya lagi ya, jurnal ini ditanya misalkan gitu ya. Sekarang kita akan bicara isu khusus terkait sewa ya. Nah, saudara, sewa itu ya terjadi itu biasanya ada biaya-biaya. Salah satunya adalah biaya pelaksanaan ya. Jadi kalau nanti ada kontrak lease itu kemungkinan ada biaya pelaksanaan. Bahasa Inggrisnya ini tulisannya executory cost ya, ini. Apaan sih itu? Itu merupakan beban normal terkait kepemilikan aset yang disewakan ya
Misalkan biaya asuransi sama pajak untuk properti. Kalau yang disewakan mungkin mobil kan ada pajak kendaraannya gitu ya. Ada asuransi terkait misalkan kecurian atau kerusakan dan sebagainya. Ini yang bayar nih. Ya, ada polis asuransi yang harus dibayar. Kalau ini ada pajak-pajak yang harus dibayar. Nah, ini pencatatan atas execute atau biaya pelaksanaan tergantung apakah transaksi sewa bersifat gross lease atau net lease. Ya, apa bedanya gross lease dan net lease? Mari kita lihat. Dalam gross lease, biaya pelaksanaan termasuk dalam fixed lease payment, sehingga menambah lease liability. Artinya, biaya asuransi dan pajak ini sudah dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran sewa. Udah termasuk di situ, ya, seperti itu. Ya, ini. Itu kalau yang gross. Tapi kalau dalam net lease, biaya pelaksanaan tidak termasuk dalam pembayaran sewa, melainkan sebagai biaya yang tersendiri atau biaya variabel dan dicatat secara terpisah sebagai expense, ya. Baik dibayarkan langsung kepada pihak ketiga atau dibayarkan kepada lessor secara terpisah. Artinya di luar pembayaran sewa tahunannya, gitu ya. Mungkin kalau diilustrasikan, kalau saudara melis rumah di Jurangmangu dulu, misalkan orang tuanya 3 tahun gitu, kalau yang gross itu ya uang yang saudara bayarkan ke pemilik rumah itu sudah termasuk biaya PBB, kemudian kalau ada pajak-pajak, ada asuransi, itu urusan pemilik rumah, ya. Tetapi kalau net berarti saudara hanya membayar sewa, setelah itu Anda nanggung, gitu ya, kira-kira gitu ya, bayar sendiri. Nah, itu mungkin ilustrasinya lebih tepat seperti itu. Oleh karena itu, mari kita lihat nih contoh. Misalkan diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2019, PT IFA menyewa traktor ke PT Cita. Berarti lesinya IFA dan lesornya Cita. Klausul perjanjian sebagai berikut. Sewa ini non-cancelable 5 tahun ya. Pembayaran sewa pada awal tiap tahun. Nilai wajarnya 100.000. Usia ekonomis 5 tahun sama itu dengan masa kontraknya. Nilai residu 5.000 tidak digaransi, tidak dijamin gitu ya. Pembayaran sewa 20.711. Nah, ini dia. Terdapat biaya pelaksanaan sebesar 2.000. Ini yang jadi persoalan. Ini ya, ini. Bunga incremental PT IFA 5%, metode depresiasi garis lurus, implicit rate-nya 4%. Ini diketahui oleh PT IFA. Oke. Sekarang bagaimana ini? Bagaimana kalau gross, bagaimana kalau net ya. Kalau gross 2.000 ini sudah masuk di sini ya, sudah masuk di sini. 2.000 sudah masuk di sini. Tetapi kalau net belum ya. Sehingga ini asalnya dari mana ini 22.711 itu ada annual payment yang ini ya, 20.711 ditambah dengan yang ini ya. Jadi ini ya bayar angsurannya ditambah dengan ini akhirnya menjadi 22.711 ini menjadi ini. Nah, gitu ya. Jadi artinya biaya asuransi, pajak, semuanya sudah masuk di annual payment, ya, annual payment, dan ini dicatat sebagai liability, ya, liability. Tentunya nanti berpengaruh ke expense di sini, yaitu interest expense. Besarnya akan terpengaruh lah gitu ya, secara logis begitu. Nah sekarang bagaimana kalau yang net? Kalau net enggak, yang 20.000 ya udah ini aja. Ini sini 20.000. Tidak ada penambahan yang 2.000. Yang 2.000 itu biaya pelaksanaan tidak termasuk list payment dan dicatat secara terpisah sebagai expense. Jadi kalau nanti membayar yang 2.000 ya masuknya ke biaya ini, biaya masuk expense lah. Nanti rekeningnya bisa biaya pelaksanaan juga bisa ya seperti itu. Intinya seperti ini. Jadi
ada dicatat terpisah, gitu ya. Nih, ini untuk biaya pelaksanaan, ya bahasa Inggrisnya itu executory cost, ya. Kalau salah bicara ya mohon dimaafkan. Oke, itu yang kasus yang pertama, ya. Oke, oh iya nih. Kalau gitu yang 95 890 dari mana ini? Sengaja nih. Saya nambah-nambahin aja. Nah, kita lihat ya ini dari mana nih? Dari angsuran ini. Si lesi kan bisa menghitung total hutangnya berapa dari ini. Dari 20 ini kan pembayarannya berapa tahun? 5 tahun kan ya. Berarti nanti harus dicari present value-nya. Yaitu dicari ini diskon faktor yang ada di tabel. Tabelnya berapa? Tabelnya ada dengan menggunakan yang ini 4%, ya 4%. Kemudian N-nya 5. Ini 4, 6, 2, 11, 9 yang tadi angka ini udah sering digunakan. Ini ketemu ini. Oke, saya kira itu. Kemudian yang kedua adalah ada namanya prepayment atau uang muka atau insentif. Barangkali kalau zaman-zaman sekarang ini yang sering muncul di TV mungkin cashback kali ya, yang agak mirip dengan ini insentif ini ya, yang insentif ya, insentif. Jadi setelah kita tanda tangan, katakan kita lesi, kita sudah tanda tangan kontrak, kita sudah membayar pembayaran sewa pertama, ya kita dikasih uang kembali. Nah, itu kira-kira seperti itu kira-kira. Yang ini maksudnya, yang insentif ini. Tapi kalau ini ya namanya uang muka, uang muka. Nah, uang muka ini akan dicatat sebagai pengurang utangnya ya. Jadi lease payment uang muka sewa yang dibayar lesi akan meningkatkan aset guna usaha. Oke. Kemudian lease incentive payment yang diberikan oleh lessor kepada lesi, misalkan agar lesi bersedia mengadakan kontrak sewa, akan mengurangi aset hak guna usaha. Jadi lease payment menambah itu right of use asset. Terus kalau ini ada penerimaan uang dari lessor, ini mengurangi ini. Nah, mungkin ini contoh pembayaran ini adalah asumsikan PT IFA membayar uang muka sebesar 10.000 ke PT Cita. Nih, misalnya ini. Jadi pertama kali kan kita tahu bahwa tadi dari contoh sebelumnya ini kayaknya ya, bahwa nilai wajar dari aset sewa adalah 100.000, kemudian nilai residunya 5.000 berarti contoh sebelumnya, maka ini 4110 dikurangkan. Kemudian dari nilai wajar ini sudah dikurangi dengan nilai residu, present value nilai residu, terus dikurangi lagi dengan ini, dikurangi lagi dengan uang muka yang dibayarkan 10.000. Yang ini, mana tadi 10.000? Oh, ya ini 10.000. Oke. Sehingga jumlah yang harus diangsur oleh lesi itu adalah 95 kurangi 10.000, 85 ini. Oke. Kemudian diskon faktornya 46299. Kalau masanya ada 5 tahun tadi, persentase bunganya 4% kan ini hasilnya ini. Sehingga pembayaran sewa tahunannya adalah 85 dibaginya hasilnya ketemu ini. Oke. Kemudian lease liability-nya ya sebenarnya udah berkurang dari ini 85890. Oke. Saudara, Anda harus ingat bahwa pada waktu menentukan 85890 ini, oke, ini sudah ada pengurangan di sini, ya 10.000 ini, maka di samping sudah mengurangi liability sebenarnya secara tidak langsung gitu ya, maka ini prepayment ini juga meningkatkan aset hak guna usaha, karena nanti pas menentukan right of use asset kan yang dicatat ini ya, maka ditambah balik dengan ini sehingga nanti akan setara dengan yang ini loh gitu. Oke, ya. Sehingga zona yang dibuat gimana?
Jurnal yang dibuat adalah ini, list right of use asset 95890, sama dengan ini terserang aja ini ya, yaitu 85 yang ini ya, ditambah dengan 10.000 yang ini, seperti itu. Kemudian list liability di kredit 85890 dan cash di kredit 10.000. Ketika ya perusahaan membayar yang ini, jurnalnya list liability 18.551, kemudian cashnya di kredit 18.551. Ya, inilah perlakuan dari ini yang uang muka ini. Nah, sekarang bagaimana dengan yang berikutnya nih? Mari kita lihat nih. Nah, itu dari situ. Sekarang bagaimana dengan insentif, memberi bonus ya, dapat bonus 10 agar PT bisa ini. Oke, gimana nih? Mari kita lihat nilai wajar sewanya 100, kemudian nilai residunya 4110, jumlah yang melalui biaya sewa 95 sama dengan ini. Kemudian sewa tahunannya itu adalah 20.711. Kalau ya ini 20.711. Kemudian liabilities-nya 95.890. Kemudian pembayaran insentif oleh lessor sebesar 10.000. Ya. Nah, gimana nih jurnal untuk mencatat ini? Ya, jurnalnya adalah cash-nya di debit 10.000 kan terima duit ya. Right of use asset 85 yaitu 95.810 kurangi 10.000, terus less liability dikali 95.850. Seperti ini ya. Ini jurnal untuk insentif. Sayangnya jumlahnya sama ini, jadi kita agak sedikit terkecoh dengan jumlah ini ya. Ya, ini sayangnya seperti ini ya. Oke. Coba kalau dibedakan mungkin lebih ini. Nanti bisa ada coba dibedakan ya, maka tentu agak lebih jelas lagi ya. Saya nggak sempat merubah ini. Oke. Sekarang yang terakhir, isu khusus yang terakhir, slide terakhir, dan setelah ini kita istirahat. Oke. Yang terakhir adalah kalau ada initial direct cost. Ya, ini tadi ada initial direct cost, itu nggak saya klik karena muncul itu. Nah, itu ya. Nah, yang ini, oke. Oh, ternyata zigzag bisa, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana contohnya dan pengertiannya apa? Initial direct cost merupakan biaya tambahan, ya, biaya tambahan yang tidak mungkin dibayar jika sewa tidak dieksekusi. Artinya biaya ini muncul ketika sewa dilaksanakan gitu ya. Kemudian initial direct cost yang dibayarkan oleh lesi akan dicatat sebagai penambah aset hak guna usaha. Kalau ada initial menambah itu. Tetapi tidak menambah lease liability. Iya, ya betul. Karena dikeluarkannya tidak ada hubungan dengan si lessor gitu ya. Dibayarnya mungkin ke keluar atau kemana. Nah, bukan ke lessor. Nggak ada kaitan, tidak selalu ada kaitan dengan si lessor. Initial direct cost yang dibayar oleh lessor akan dicatat sebagai beban jika jenis sewa pembiayaan. Jika jenis sewa adalah operasi, initial direct cost dicatat sebagai beban yang ditangguhkan yang akan diamortisasi sepanjang masa sewa. Nanti saya jelaskan insya Allah logikanya ya, logikanya. Contohnya dulu ya, ini terlalu teoritis. Mari kita lihat. Nih contohnya begini. Sekarang apa yang termasuk dengan initial direct cost dulu ya, dan apa yang tidak. Yang termasuk initial direct cost, sekali lagi definisinya di atas ini bahwa initial direct cost merupakan biaya tambahan yang tidak mungkin dibayar jika sewa tidak dieksekusi. Nah ini, jadi biaya-biaya ini terjadi ketika sewa dilaksanakan. Ini ya. Contohnya apa? Yaitu komisi yang dibayarkan kepada siapa aja, termasuk kepada karyawan yang bertindak sebagai agen penjualan. Ya, jadi kalau
ada karyawan yang bisa mencari order gitu kira-kira gitu ya, order sewa ini, maka dia kebagian komisi, itu ya, termasuk di dalamnya itu termasuk inisial dari cost. Kemudian biaya hukum yang timbul dari pelaksanaan sewa. Setelah lesi dan lesor itu sepakat, gitu ya, ayo kita sewa menyewa, nah, yakin ya, gitu, okay. Maka ada biaya-biaya legal yang mungkin terjadi. Kan kontrak itu biasanya dilakukan, perjanjiannya dibuat di depan notaris misalkan seperti itu, ya itu termasuk di dalamnya. Kemudian biaya persiapan dokumen sewa yang terjadi setelah pelaksanaan sewa, ya, setelah sewa disetujui, ya oke, gitu, maka ada persiapan dokumen dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah ini tidak saya terjemahkan karena kalau diterjemahkan bisa salah. Ini consideration yang dibayarkan untuk jaminan nilai sisa oleh pihak ketiga yang tidak terkait. Consideration itu maksudnya sesuatu yang dibayar, ya. Jadi sesuatu yang dibayarkan untuk pemberian jaminan, misalkan untuk menjamin nilai sisanya berapa sekian, untuk menjamin itu kita melibatkan pihak luar, dia minta fee-nya termasuk initial deposit. Oke, ini semua. Ini yang dimasukkan sebagai initial deposit yang kita bicarakan. Tetapi ada kadang-kadang biaya-biaya yang kelihatannya berhubungan tapi tidak dimasukkan. Contohnya periklanan, gitu ya, iklan untuk menyewakan itu nggak bisa, ya nggak masuk. Yang lainnya juga nggak. Misalkan gaji karyawan, biaya teknik internal, biaya hukum untuk jasa yang diberikan sebelum pelaksanaan sewa, negosiasi syarat dan ketentuan sewa, misalkan pas negosiasinya perlu ya jalan-jalan kemana misalkan gitu ya, ini bisa aja gitu ya. Periklanan, depresiasi yang terkait dengan aset menganggur dari list itu gitu ya, itu nggak bisa dimasukkan sebagai initial direct cost. Dan ini harus hati-hati nanti keluar ujiannya kemungkinan ya di benar salah gitu ya, atau ya mengisi singkat ini yang harus hati-hati, ini juga harus dipelajari ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih contohnya? Misalkan di sini diasumsikan pada tanggal 1 Januari 2019 PT EVA menyewa traktor dari PT Cita. Ya, sifat perjanjiannya non-cancelable selama 5 tahun, pembayaran sewa pada awal tiap tahun. Nilai wajarnya 100.000, usia ekonomis 5 tahun, dan seterusnya sama aja. Kosnya 85, metode revaluasi. Pembayaran sewa tahunan 20 ini dalam transaksi sewa ini, baru ini relevan nih. PT IFA membayar konsultan hukum sebesar 100, PT IFA adalah yang menyewa, sedangkan PT Cita membayar konsultan hukum sebesar 200. Nah, ini yang jadi persoalan. Ini gimana nih mencatatnya? Inilah yang termasuk initial direct cost yang kita bicarakan ini. Nah, kalau lesi ya, yang menyewa, maka 100 itu langsung menambah right of use asset. Ya, di sini 95.990 terdiri dari 9580 itu yang dibayarkan melalui dibayarkan lesi kepada lesor, ini present value-nya segini, ditambah dengan yang ini. Nih. Nah, ini ya, ini. Ya, cash-nya dibayarkan keluar, nih, keluar. Oke, seperti itu. Kan debitnya pasti ini ya. Ini berarti ini ya, ini tambah ini sama dengan ini loh. Nah, ini. Oke. Ini ya. Jadi intinya menambah right of use sebagaimana dikatakan di sini. Coba. Initial direct cost yang dibayarkan lesi akan dicatat sebagai penambah aset hak guna usaha. Ini nambah ini. Nih, menambah ini. Oke, itu perlakuannya. Tapi beda dengan lesor. Kalau lesor ada dua nih, ya.
dicatat sebagai beban jika lease jenis sewanya pembiayaan. Saudara, finance lease menurut lessor itu kan ada dua kemungkinan ya. Sales type sama direct finance. Di dalam sales type, nah ini coba Anda lihat di sini, sales type, di situ ada pengakuan COGS dan sales revenue. Berarti ada laba rugi di sini diakui. Ini. Oke, ini. Nah, untuk yang financialist di sini legal expense langsung diakui sebagai expense pada tahun ini, transaksi list ditandatangani ini. Ini nampaknya ada hubungannya dengan matching antara expense ini dengan revenue yang dihasilkan ini. Itu ada hubungannya. Ya, untuk yang financialist. Ya, untuk financialist, ya. Untuk financialist. Untuk yang direct financing tidak diberi contoh ini. Ini yang sales type ini kan. Ini kan sales type ini karena ada COGS sama revenue ini, gitu ya. Jadi nampaknya ada matching antara revenue-nya yang ini dengan expense-nya yang ini. Dilaporkan pada tahun yang sama. Sekali lagi untuk yang sales type. Tapi saya juga yakin untuk yang direct finance juga sama seperti ini. Kemudian yang saya yakin ini juga ada matching di sini. Yaitu apa? Pertama kali dicatat sebagai biaya dibayar di muka atau deferred in expense 200. Ini kan rekening aset nih. Setelah itu baru ini 200 itu diakui melalui amortisasi selama 5 tahun. Sehingga yang diakui pada tahun pertama ini adalah 40. Dari mana 40? Yaitu 200 ini dibagi dengan 5 tahun. Ini tadi 5 tahun ininya, termnya atau jangka waktu listnya. Oke, 40 ini. Tahun pertama 40, tahun kedua 40, tahun ketiga 40, 40, kelima 40 juga. Kemudian tahun pertama mengakui ada revenue, tahun kedua ada revenue, tahun ketiga ada revenue, tahun keempat ada, tahun kelima juga ada. Berarti ini sekali lagi secara kasat mata bahwa pengakuan expense ini adalah di-match dengan pengakuan revenue-nya. Nah, nampaknya slide-nya sampai di sini ya. Oke, itu 200 dari situ banyak. Nah, slide tambahan tidak perlu saya jelaskan. Saya kira penyajiannya seperti ini. Ini pukul 16.01. Ada pertanyaan enggak? Karena mau kuis, mungkin pertanyaan lebih bagus kalau Anda tanyakan pakai WA. Nanti malam saya baca. Walaupun malam libur insya Allah saya baca. Oke ya? Insya Allah. Mudah-mudahan saya sehat bisa baca. Itu ya. Oke, kita istirahat dulu. Terus nanti kalau Anda udah siap, WA saya tinggal saya klik soalnya saya kirim. Ini terus istirahat sholat 15 menit.